Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramulya Sadewa. Saya dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Strategi Manajemen Media Kompas.com dalam mengimplementasikan konvergensi konten produksi. Di sini ada perkenalan. Yang pertama adalah kemajuan teknologi secara mendasar mengubah cara industri media beroperasi. Konsumen dan platform media sama-sama telah beralih ke dunia online dengan kelebihan dan konsekuensinya. Media massa berbasis online kini menjadi satu-satunya media yang melakukan hal tersebut, dan media online ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Perkembangan media online saat ini telah menciptakan lanskap media baru yang dinamis, di mana konvergensi media merupakan pertemuan atau gabungan dari semua jenis media yang integrasi media konvensional dan media baru. Konvergensi media adalah proses mengintegrasikan media baru ke dalam sistem media tradisional. Konvergensi media umumnya dianggap sebagai konstruksi multimedia yang memungkinkan konsepsi dan operasionalisasi berbeda. Sedangkan konsep konvergensi melekat pada gagasan integrasi dan kolaborasi. Lalu rumusan masalah dalam jurnal saya adalah uh, strategi apa yang digunakan Kompas.com dalam menerapkan konvergensi, dan peneliti ingin melihat apakah konvergensi yang diterapkan akan mengubah aspek produksi konten. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama adalah media baru. Pengertian media baru dapat dibedakan menjadi 3 aspek yang berbeda, yaitu aspek teknologi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan. Aspek teknologi media baru dapat didefinisikan dari sudut pandang teknologi. Media baru tidak lepas dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Ciri utama media baru adalah interaktivitas. Interaktivitas adalah istilah sehari-hari di mana penggunaan media baru melibatkan dua atau lebih partisipan yang memproduksi, mendistribusikan, dan secara bersamaan menerima pesan dengan fasilitas teknologi komputer. Komunikasi melalui komputer berdiri di atas prinsip interaktivitas. Inilah perbedaan antara media baru dan media lama. Di sini ada kelebihan media baru, yakni proses penyebaran informasi lebih cepat, informasi dapat dibuka kembali dengan mudah kapan saja, bentuk konten disampaikan dengan beragam, dapat diakses dengan mudah dari mana saja dan kapan saja, lalu pengguna media online dapat saling berinteraksi. Selanjutnya ada konvergensi media. Konvergensi media ini mengacu pada perubahan struktur media akibat kemunculan teknologi digital sebagai metode dominan dalam menyajikan, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi. Konvergensi media juga dilakukan karena adanya kebutuhan pengguna terhadap fungsi beberapa teknologi. Fungsi-fungsi tersebut awalnya terdapat pada media berbeda. Namun, untuk memudahkannya, beberapa fungsi tersebut digabungkan menjadi satu media. Lalu di sini saya menggunakan uh, teori konvergensi jurnalistik dari August Igren yang memiliki 3 model konvergensi. Yang pertama adalah konvergensi ruang redaksi. Dalam model ini, jurnalis dari berbagai platform seperti dari media online, surat kabar, dan radio dipertemukan dalam satu ruang produksi berita. Setelah itu mereka melaksanakan tugas sesuai dengan platform medianya masing-masing. Lalu yang kedua, ada konvergensi pengumpulan berita. Dalam model ini, seorang jurnalis dituntut mampu mencapai level multitasking. Mereka dituntut mampu mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh platform lain dalam satu kelompok. Lalu yang ketiga adalah konvergensi konten. Berita pada model konvergensi konten ini disajikan dalam bentuk multimedia yang merupakan gabungan teks, gambar, audio, video, blog, ataupun animasi. Lalu selanjutnya ada strategi konvergensi media. Konvergensi media, konvergensi
adalah model komunikasi umum yang berfokus pada informasi model transmisi. Dalam strategi konvergensi media ini, saya menggunakan teori konvergensi kontinum yang dikemukakan oleh Daily, Demo, dan Spillman. Dalam konvergensi kontinum ini merupakan model yang berfungsi sebagai instrumen untuk mendefinisikan dan mengevaluasi tahapan proses konvergensi yang terjadi di ruang berita. Nah, dalam konvergensi kontinum ini ada 5 tahap. Yang pertama ada cross promotion, cloning, competition, content sharing, dan full coverage. Selanjutnya ada media management. Dalam pengelolaan industri media online merupakan suatu proses media berbasis online secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam kegiatan pengelolaan media online secara umum, ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pengelolaan konten, desain, dan pemasaran. Nah, dalam manajemen konten ini memiliki fungsi membuat dan mengolah konten atau pesan yang disampaikan melalui internet. Lalu yang kedua ada manajemen desain. Ini erat kaitannya dengan tampilan website ataupun berbagai elemen lain. Atau mungkin juga kaitannya erat dengan user friendly atau SEO friendly. Lalu yang terakhir manajemen pemasaran. Ya ini adalah merupakan bagian penting ya dalam industri media penyiaran. Pemasaran dapat dilakukan baik secara online maupun offline. Lalu juga dilakukan dengan media sosial marketing, optimisasi media sosial, optimasi mesin pencarian, dan lain sebagainya. Lalu ada metodologi dalam objek penelitian yang digunakan. Ini adalah penelitian kualitatif dengan metode, dan metodologi penelitian kualitatif adalah studi kasus dengan judul penelitian adalah strategi manajemen media kompas.com dalam mengimplementasikan konvergensi konten produksi, yaitu konten berita yang diunggah di media sosial untuk melihat bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat pasca penerapan konvergensi. Metode penelitian yang digunakan dalam judul ini adalah studi kasus. Ini ada kesimpulan dalam penelitian saya. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kompas.com telah menerapkan strategi manajemen media dalam menerapkan konvergensi produksi konten. Dengan memperhatikan perubahan produksi konten yang dilakukan, terlihat mereka mulai memproduksi konten secara masif di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Namun, konten yang diunggah ke setiap akun media sosial berbeda-beda teknisnya sesuai dengan gaya atau karakteristik yang diinginkan oleh khalayak di berbagai platform. Kali ini menunjukkan bahwa kompas.com mengadopsi pendekatan adaptif terhadap platform media sosial untuk memenuhi beragam kebutuhan dan preferensi audiensnya, serta jurnalis kompas.com ini dituntut untuk multitasking. Artinya jurnalis tulis maupun jurnalis video ini multitasking, sama-sama bisa melakukan tugas menulis dan juga memproduksi video.